Buah mangga, buah pepaya, jangan lupa taruh di meja. Halo semuanya, perkenalkan saya Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Novita Ratnasari dengan NIM 2023 0095. Saya merupakan mahasiswi program studi akuntansi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih kegiatan saya selama 5 bulan studi independen di PT Stekok Robotika Indonesia dengan course yang saya ambil yaitu Startup Business Development for Digital Transformation and Industry 4.0. Kamu penasaran? Yuk tonton terus videonya ya. Pada kegiatan studi independen di PT Stekok Robotika Indonesia dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan belajar mandiri menggunakan LMS atau Learning Management System, kemudian diskusi, dan yang kedua yaitu final project atau project akhir. Pada kegiatan belajar mandiri menggunakan Learning Management System, setiap mahasiswa diberikan username dan password untuk mengakses materi-materi dari LMS yang sudah disediakan oleh PT Stekok Robotika Indonesia. Kemudian setelah kita mengakses materi-materi tersebut, dari mentor tersebut menyediakan ruang diskusi selama 1 minggu sekali. Materi yang kita pelajari dalam course Startup Business Development terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu Startup 101, kemudian Project Management, yang ketiga yaitu HR for Startup, lalu yang keempat yaitu General Affair and Inventory, yang kelima Legal, Accounting, dan yang terakhir yaitu Pitch Deck. Pada materi Startup 101, kami mempelajari apa itu startup, kemudian perbedaan startup dan non-startup. Lalu kami juga diminta untuk membuat sebuah ide bisnis yang masih berbau dengan teknologi, yang nantinya ide tersebut menjadi final project pada project akhir kita. Selain itu, kami juga praktek bagaimana sih cara membuat sebuah bisnis model canvas, kemudian problem solution fit, kemudian product market fit, agar nantinya ide bisnis yang sudah kita rancang, nantinya produk kita atau layanan kita bisa memberikan layanan ataupun solusi kepada masyarakat dan juga tentu menghasilkan profit untuk perusahaan kita sendiri. Yang kedua yaitu tentang project management. Dalam project management ini kami mempelajari apa yang dimaksud dengan project management, kemudian bagaimana sih kita mengerjakan sebuah project. Nah, di sini juga kami diberikan ilmu dan juga praktek tentang struktur project, schedule management project, weekly report, cost management ataupun hal lainnya yang nantinya juga hal itu dipraktekkan dalam ide bisnis yang sudah kita buat untuk final project nanti. Dan sekarang yang ketiga yaitu HR for Startup. Nah, dalam HR for Startup ini kami mempelajari bagaimana sih tugas HR itu dalam sebuah perusahaan, terutama startup, apa tugasnya, kemudian bagaimana alur rekrutmen, kemudian bagaimana sih sistematika pemberian benefit dari setiap karyawan. Selain itu juga kami diminta untuk membuat sebuah susunan struktur dan juga tugas dan fungsi dari project yang kita buat ataupun perusahaan yang kita buat, yang hal ini kita praktekkan dalam kelompok final project untuk project akhir nanti. Selanjutnya General Affair and Inventory atau yang biasa kita kenal sebagai divisi umum. Nah, dalam General Affair ini kami mempelajari apa sih tugas dan fungsi General Affair ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan setiap perusahaan. Kemudian General Affair Inventory ini ternyata kita tahu ini bahwa mereka mengatur berbagai kebutuhan gudang dan layout gudang. Dan di sini juga kami diberikan tugas mengenai membuat sebuah layout gudang dari sebuah perusahaan. Yang kelima yaitu kita belajar mengenai hukum atau legal. Nah, dalam hukum ini kami mempelajari hukum secara umum, kemudian kami juga mempelajari tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan juga hukum ketenagakerjaan. Selain itu, akhirnya kami mengetahui apa sih perbedaan antara hukum pidana dan juga perdata. Ternyata hukum pidana ini adalah atau yang biasa kita kenal sebagai hukum publik yang mengatur dan juga bertentangan dengan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, hal ini contohnya seperti mencuri, membunuh, ataupun memperkosa. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur perorangan, misalnya tentang perceraian, tentang hak waris, ataupun hal lainnya. Selain itu, dalam hukum ketenagakerjaan dan perburuhan kami mengetahui apa saja sih hak-hak dari seorang buruh, kemudian dari seorang pengusaha, kemudian pihak-pihak mana saja yang terlibat ketika kita membuat sebuah perusahaan. Bukan hanya tenaga kerja saja, tetapi juga ternyata ada pengusaha, pemerintah, organisasi buruh, ataupun organisasi pengusaha.
Selanjutnya yang keenam yaitu accounting. Kami mempelajari materi akuntansi menggunakan aplikasi Manager IO. Di sini kami diminta untuk membuat sebuah soal, kemudian kami menginput pada aplikasi Manager IO sampai dengan membuat sebuah laporan keuangannya. Yang terakhir yaitu pitch deck. Nah, dalam pitch deck ini adalah bekal kita untuk menyelesaikan proyek akhir kita. Nah, dalam pitch deck ini kami diberikan bekal ataupun materi apa saja sih yang harus kita tampilkan ataupun kita cantumkan dalam presentasi kita ketika kita melaksanakan sebuah pitching. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui pitching merupakan sebuah presentasi singkat yang digunakan atau ditujukan kepada investor agar nantinya para investor itu memiliki minat ataupun keinginan untuk berinvestasi, memberikan pendanaan kepada ide yang kami buat tadi. Nah, mungkin itu saja sedikit paparan mengenai materi-materi yang ada di Startup Business Development. Nah, sekarang kita beralih pada bagaimana sih cara kita menyelesaikan proyek akhir kita. Final project ataupun proyek akhir merupakan sebuah syarat kelulusan studi independen ini bagi setiap mahasiswa. Nah, pada final project ini, saya bersama teman-teman kelompok yang lain yaitu membuat sebuah prototype yang dinamakan sebagai WeCare. Nah, WeCare ini merupakan sebuah aplikasi layanan konseling yang bertujuan untuk memberikan konseling kepada teman-teman yang mengalami kekerasan seksual. Mengingat banyak sekali kasus kekerasan seksual di Indonesia, hal ini menjadi landasan utama WeCare ini didirikan. Dengan adanya WeCare ini diharapkan menjadi solusi dan teman-teman dari korban kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang lebih layak dan juga dari tenaga yang profesional. Dalam hal ini yaitu psikolog. Selain itu, dengan adanya aplikasi WeCare ini diharapkan bisa menjadi teman bagi mereka yaitu korban kekerasan seksual dalam menghadapi dan juga melewati masa sulitnya. Nah, itu merupakan gambaran sedikit mengenai proyek akhir yang saya dan teman-teman kelompok saya. Setelah itu, ide bisnis ini kami buat dalam bentuk proposal dan juga pitch deck yang nantinya kita presentasikan kepada yang hal ini yaitu mentor yang berperan sebagai investor. Kami presentasi bersama-sama kepada investor yang nantinya diharapkan ide bisnis yang kami buat bisa mendapatkan pendanaan dari para investor. Kemudian setelah presentasi singkat kami laksanakan, kemudian kita juga diberi beberapa pertanyaan terkait ide bisnis kita, dan alhamdulillah hal itu berbuah manis. Kami yaitu kelompok WeCare mendapatkan penghargaan. Yang pertama yaitu the best pitching dan yang kedua yaitu the best business idea. Nah, dari rangkaian kegiatan tersebut, saya banyak sekali mendapat ilmu dan juga pengetahuan baru, terutama tentang dunia startup. Nah, bagaimana sih startup itu berdiri, kemudian bagaimana sih kita mengembangkan sebuah startup, mengembangkan sebuah ide, mencetus sebuah ide ataupun usaha, kemudian bagaimana juga kita mengoptimalkan sumber daya manusia yang kita miliki, dalam hal ini terutama startup yang sangat terbatas. Selain itu juga kami belajar bagaimana sih pitching yang baik, apa saja yang terkandung dalam sebuah pitching. Selain itu juga kami belajar bagaimana sih hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita sampaikan ketika kita melakukan pitching. Selain itu dari sumber daya manusianya juga saya sangat belajar bagaimana sih kita memanage kelompok kita sendiri, bagaimana kita membangun sebuah chemistry, bagaimana kita menyatukan berbagai pikiran dari anggota kelompok kita sendiri. Karena jujur banyak sekali struggle yang harus kita hadapi, terutama ketika kita mengerjakan final project. Entah itu dari anggota kelompoknya, entah itu dari segi waktunya, entah itu dari segi keakuratan data yang kita harus cantumkan, dan banyak sekali hal-hal yang belum saya bisa jelaskan sedetail itu dalam video ini. Walaupun banyak struggle yang dihadapi, kemudian hal-hal yang lainnya yang tak terduga, tetapi hal ini tetap menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya, entah itu dari time management ataupun hal lainnya. Saya sangat bangga menjadi salah satu anggota studi independen, terutama dalam program Kampus Merdeka ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua yang menyimak video ini dapat mendapatkan ilmu ataupun pelajaran ataupun gambaran tentang studi independen dalam Kampus Merdeka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.